wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator akan memimpin berjalannya acara presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 3 dan pembahas yaitu kelompok 8. Oke, sebelumnya di sini saya akan membacakan aturan. Yang pertama, dimohon kepada para peserta untuk on cam dan mengganti namanya menjadi format nama underscore name. Setelah itu, presentasi akan dilaksanakan dengan waktu durasi 25 menit kepada para tim presenter dan kepada tim pembahas yaitu diberi waktu selama 15 menit. Oke, kepada kelompok 3 bisa dimulai presentasinya. Silakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasi. Oke, izinkan saya di sini untuk memaparkan latar belakang kami. Generasi milenial merupakan pengelompokan generasi muda yang kerap kali dibicarakan pada saat ini. Para peneliti mengelompokkan generasi milenial adalah individu yang lahir antara tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Kemudian, salah satu bagian dari generasi milenial adalah mahasiswa. Karena itu, kehidupan mahasiswa seringkali dihadapkan dengan berbagai macam stresor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Menurut World Health Organization, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Dan dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa seringkali dihadapkan terdiri dari hubungan yang saling pengertian, keinginan untuk menjaga hubungan pertemanan, kejujuran, dan kesungguhan hati. Karena itu, masalah dalam pertemanan ini kerap kali menimbulkan gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan bahkan berujung bunuh diri. Berdasarkan pemaparan latar belakang kami, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pertemanan dengan kesehatan mental generasi milenial, khususnya dalam hal ini khususnya mahasiswa. Dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengaruh hubungan pertemanan terhadap kesehatan mental mahasiswa? Yang kedua, apa pentingnya hubungan pertemanan bagi mahasiswa di lingkungan perkuliahan? Ketiga, bagaimana hubungan pertemanan dengan kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB? Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan yang ditulisnya kajian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh hubungan pertemanan terhadap kesehatan mental. Yang kedua, mengetahui pentingnya hubungan pertemanan bagi mahasiswa di lingkungan perkuliahan. Yang ketiga, peroleh informasi tentang kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB. Baik, setelah kita mengetahui apa itu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, kita beralih ke topik berikutnya, apa sih hubungan pertemanan itu? Nah, banyak kali yang mengemukakan apa arti dari hubungan pertemanan. Menurut Aristoteles, menyatakan pertemanan adalah hubungan khusus yang dapat saling membantu satu sama lain, tidak pernah memikirkan kewajiban dan saling menguntungkan. Menurut Kant, pertemanan adalah keintiman, persekutuan, berbagai perasaan, membagi informasi, dan saling percaya. Nah, dari pendapat ahli tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa pertemanan merupakan hubungan antara dua orang yang saling membantu, berbagi perasaan, informasi, waktu, saling mempercayai, menghargai, serta saling mendukung baik itu fisik, ego, maupun sosial agar tercapai keakraban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan pertemanan, yaitu fungsi dan peran. Hubungan sosial dalam pertemanan tentu memiliki peran yang besar dan penting dalam kehidupan remaja, karena mereka menghabiskan sebagian hidupnya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.
Melalui hubungan timbal balik, mereka akan belajar banyak hal dari kejujuran, kebersamaan, dan lain-lain. Mereka juga secara aktif mempelajari kepentingan-kepentingan dalam kelompok dalam rangka memuluskan integrasi dirinya dalam aktivitas kelompok teman sebaya. Desmita menyampaikan pandangan Kelly dan Hansen tentang 6 fungsi positif teman sebaya, yaitu yang pertama, mengontrol rangsangan agresif. Melalui interaksi dengan teman sebayanya, remaja dapat belajar bagaimana dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada dengan berbagai macam cara selain tindakan langsung. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional dan sosial. Dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, remaja dan kelompoknya memberikan dorongan pada setiap anggota kelompok untuk mengambil peran dan tanggung jawab baru yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial. Melalui interaksi dengan teman sebaya, remaja dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan diri mereka. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap dan tingkah laku. Sikap merupakan salah satu aspek psikologis individu yang sangat penting karena sikap menjadi kecenderungan seseorang untuk berperilaku. Oleh karena itu, remaja dapat belajar mengenai sikap dan tingkah laku yang mereka asosiasikan dalam berinteraksi. Yang kelima, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Pada masa remaja, seseorang biasanya selalu ingin mencoba hal-hal baru. Remaja mencoba untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Mereka mencoba mengembangkan kemampuan penalaran mereka dengan cara mengevaluasi nilai-nilai yang dimilikinya dan dimiliki teman sebayanya. Kemudian yang keenam, meningkatkan harga diri. Ketika berinteraksi dengan teman sebayanya, remaja akan belajar mengembangkan dan meningkatkan harga dirinya di hadapan anggota lain. Kemudian ada tambahan, menurut Slamet Santoso, mengatakan bahwa ada 8 fungsi pertemanan, yaitu yang pertama, mengajarkan kebudayaan. Yang kedua, mengajarkan mobilitas sosial. Yang ketiga, membantu peranan sosial. Yang keempat, teman sebaya sebagai sumber informasi bagi orang tua dan guru, bahkan untuk masyarakat. Yang kelima, dalam kelompok teman sebaya, individu dapat mencapai ketergantungan satu sama lain. Yang keenam, teman sebaya mengajarkan moral ya, orang dewasa. Yang ketujuh, dalam teman sebaya, individu dapat mencapai kebebasan sendiri. Dan yang terakhir, dalam kelompok teman sebaya, anak-anak mempunyai organisasi baru. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan pertemanan. Dalam sebuah pertemanan, tentunya ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Yang pertama, yaitu kesamaan usia. Faktor ini lebih memungkinkan anak mengenal teman dan kegiatan. Sorry untuk Nopal, suaranya nggak kedengaran. Boleh? Apakah sudah terdengar? Sudah. Sudah. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan pertemanan. Dalam sebuah pertemanan, tentunya ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kesamaan usia. Faktor ini lebih memungkinkan anak untuk memiliki minat-minat dan teman pembicaraan atau kegiatan atau hal-hal yang sama, seperti model berpakaian, model rambut, mimik muka, kegiatan saling membantu, melakukan permainan, dan lain-lain, sehingga mendorong terjadi hubungan sosial. Yang kedua, situasi atau keadaan remaja. Teman sebaya dalam hubungannya, situasi atau keadaan mempunyai pengaruh dalam setiap kegiatan yang dilakukan kelompok teman sebaya itu. Yang ketiga, kebutuhan akan keakraban. Keakraban juga mempengaruhi interaksi dengan teman sebaya. Keakraban akan menciptakan suasana-suasana yang kondusif dalam hubungan sosial. Yang keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif juga sangat berperan dalam hubungan teman sebaya. Anak yang kemampuan kognitifnya meningkat, hubungan dengan teman sebaya juga meningkat. Anak-anak yang mempunyai keterampilan kognisi yang lebih unggul akan cenderung tampil sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya adalah kualitas pertemanan. Menurut Bernadette, kualitas pertemanan adalah tingginya perilaku tolong-menolong, keakraban, dan perilaku positif lainnya, serta rendahnya tingkat konflik, persaingan, dan bentuk perilaku negatif lainnya, sehingga kualitas pertemanan mempengaruhi keberhasilan remaja dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Asher dan Parker juga berpendapat bahwa kualitas pertemanan adalah penilaian baik buruknya suatu hubungan dalam pertemanan dengan menekan adanya rasa percaya di antara teman.
Menurut Hartung, kualitas persahabatan adalah hubungan persahabatan yang memiliki aspek kualitatif pertemanan, dukungan, dan konflik. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kualitas pertemanan adalah seberapa besar penerimaan yang ditunjukkan dari adanya kedekatan hubungan antara dua orang atau lebih yang melibatkan penyikapan diri sendiri serta merupakan bentuk dari kedekatan alamiah. Berikutnya adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan pertemanan. Menyesuaikan diri di perguruan tinggi selepas bangku sekolah menengah dapat menjadi transisi yang sulit bagi banyak mahasiswa. Masa transisi dari bangku sekolah menuju bangku perkuliahan adalah sebuah proses yang kompleks. White dan Watt menyebutkan bahwa mahasiswa baru lebih sering mengalami gangguan perilaku karena mereka berada pada masa transisi. Menurut Schneiders, kondisi gangguan perilaku ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi fisik, faktor psikologis, kondisi lingkungan, dan faktor budaya. Selanjutnya, Brissett dan Scheyer dan Carver mengutarakan terdapat kemungkinan bahwa perbedaan kualitas lingkungan sosial berdampak secara kritis terhadap tingkat penyesuaian diri. Tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan terhadap lingkungan sosial dapat mempengaruhi pola perilaku yang ditunjukkan oleh individu terhadap lingkungan sosialnya. Maka, kualitas dari lingkungan sosial dapat memberikan dampak terhadap kemampuan penyesuaian sosial dari individu, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi dari mahasiswa baru. Selanjutnya ada aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas pertemanan. Yang pertama ada kebersamaan, yaitu berapa lama waktu kebersamaan yang dihabiskan pada sebuah hubungan persahabatan. Yang kedua ada konflik, yaitu perdebatan atau masalah yang timbul pada hubungan persahabatan. Dan yang ketiga ada pertolongan. Pertolongan atau bantuan yang diterima atau diberikan serta pembelaan terhadap ketidakadilan dan penindasan dari individu lain. Yang keempat ada keamanan, yaitu bagian dari keamanan tidak hanya memiliki kepercayaan terhadap keyakinan bahwa sahabat dapat dipercaya, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi masalah, yakni untuk keyakinan bahwa persahabatan merupakan ikatan yang kuat akan selalu ada meskipun terdapat masalah atau konflik. Dan yang terakhir ada kedekatan, itu berkaitan dengan kekuatan hubungan, emosi, dan kedekatan kepada teman bersama rasa kasih sayang. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang digunakan oleh peneliti adalah pengakuan, saling menjaga, terjadinya konflik, pertemanan, dan rekreasi, membantu dan memberi petunjuk, berbagi pengalaman dan perasaan, lalu yang terakhir ada pemecahan konflik. Bab 3 metodologi. Yang pertama adalah data. Nah, kami melakukan pengumpulan data itu menggunakan data primer dengan Google Form yang berbentuk kuesioner. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analis. Lalu untuk peubah-peubah yang kami gunakan dalam mengindikasikan hubungan pertemanan terhadap kesehatan mental itu ada 6, yaitu kesadaran pentingnya pertemanan, pengaruh pertemanan terhadap kesehatan mental, perilaku mahasiswa, dan penyesuaian diri dan lingkungan, tingkat kekhawatiran mengenai pertemanan, kemudian kualitas komunikasi. Selanjutnya adalah manajemen data. Kami melakukan survei dari tanggal 22 September 2023 sampai 24 September 2023 dan didapatkan 66 responden dari total mahasiswa PPKO IPB University tahun 2003. Dan kami telah memperoleh data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu peubah kesadaran pentingnya pertemanan. Dan berdasarkan data, itu 48,5% mahasiswa dari total responden mahasiswa PPKU IPB itu menjawab skala 5. Jadi dia dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU IPB memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya hubungan pertemanan. Lalu, untuk data yang kedua, dan peubahnya pengaruh pertemanan terhadap kesehatan mental, karena sebagian besar 59,1% dari responden itu memilih skala 5, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa PPKU sadar jika hubungan pertemanan berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Lalu, pada data ketiga, yang mengindikasikan peubah perilaku mahasiswa IPB, itu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU IPB itu dominan tidak suka menyendiri atau tidak suka berteman,
Dengan kata lain, seimbang antara waktu menyendiri dan berteman, karena 37,9% mahasiswa IPB responden itu memilih skala 3. Lalu, pada data yang keempat, itu untuk peubah tingkat penyesuaian diri di lingkungan, karena sebagian besar 37,9% responden mahasiswa PPKU IPB itu memilih skala 3, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU IPB itu tidak dapat cepat atau tidak dapat lambat menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Lalu, data berikutnya yaitu mengindikasikan peubah tingkat kekhawatiran atau kegelisahan mengenai pertemanan. Karena sebagian besar itu memilih skala 3, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU IPB lebih dominan ke tingkat cukup atau biasa saja dalam memiliki kekhawatiran atau kegelisahan. Lalu, pada data yang terakhir, yang mengindikasikan peubah kualitas komunikasi berdasarkan data, karena sebagian besar itu memilih skala 4-5, jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU memiliki kualitas komunikasi yang cukup baik dengan kurangnya konflik yang ada. Maka mereka pun memiliki interaksi yang cukup baik. Kemudian setelah diratakan semua datanya dan dimasukkan ke dalam diagram lingkaran, maka dapat disimpulkan karena 29% responden itu memiliki kesehatan mental yang sangat baik dan baik, maka mayoritas mahasiswa PPKU IPB adalah mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang cukup baik dan sadar mengenai hubungan pertemanan, pentingnya hubungan pertemanan. Metode analisis yang kami gunakan di penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana metode ini membantu untuk menggambarkan, menunjukkan, atau meringkas data dengan cara yang konstruktif dan mengacu pada gambaran statistik yang kemudian akan membantu kita untuk memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data, yaitu yang pertama, melakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik dan mendeteksi adanya pencilan dari data menggunakan tabel frekuensi distribusi data, histogram setiap perubahan, dan boxplot. Kemudian yang kedua, memasukkan data-data yang sudah dibersihkan ke dalam diagram dengan pengkodean untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan. Ya, dan yang ketiga, mengidentifikasi data dengan diagram data yang bersifat kuantitatif, lalu merealisasikannya dalam bentuk kata dengan konteks hubungan pertemanan dengan kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 sebagai presenter pada presentasi kali ini. Kepada kelompok 8, diharapkan untuk memberi masukan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi tadi. Untuk teknis pemberian pertanyaan, boleh raise hand. Nanti akan saya pilih. Terima kasih. Oke, sudah ada satu penanya. Kepada Muhammad Rizky Ananda, silakan utarakan pertanyaannya. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM F440-1231-083 ingin bertanya. Generasi pada masa sekarang dapat dibilang generasi strawberry, yang dimana generasi sekarang cenderung lebih banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut kalian, adakah hubungan kecenderungan generasi strawberry dengan kebutuhan pertemanan yang tinggi dan bagaimana dampak generasi-generasi ke depannya apabila stigma untuk generasi strawberry ini masih terus berkelanjutan ke depannya? Apakah saya terdengar? Terdengar. Oke, kepada kelompok 3, apakah mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, sepertinya ditampung dahulu. Untuk pertanyaan lain, silahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, kepada saudara Jozan Aula Daniel Iksan,
Silakan. Baik, saya Jozan Aula Daniel Iksan dengan NIM G2401231078. Saya ingin bertanya, menurut kelompok Anda, hubungan pertemanan memiliki peran penting bagi mahasiswa. Namun ada beberapa mahasiswa yang memilih untuk antisosial dan tidak mau bergaul, tetapi dapat menjalankan perkuliahan dengan baik. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Akan kami tampung dulu. Selanjutnya, kepada Torik Aziz, silakan. Baik, saya Muhammad Torik Aziz dengan NIM G640131107. Ingin bertanya mengenai bagian manajemen data. Di sana kan ada diagram lingkaran yang membahas tentang kesehatan mental mengenai bagus melalui kesadaran mengenai hubungan pertemanan. Yang kami tanyakan adalah apa indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan data yang kalian dapat dari responden sehingga ada 5 pengklasifikasian, yaitu sangat baik, baik, cukup buruk, dan sangat buruk. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri Adawiyah, silakan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Adawiyah dengan NIM F4401271054. Tadi disebutkan dari pemaparan kalian bahwasannya dalam kalian menggunakan metode deskriptif. Nah, dalam metode analisis yang kalian gunakan itu, bagaimana penerapan metode deskriptif terhadap data yang kalian gunakan? Terima kasih. Kepada Putri atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 4? Oke, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaan. Oke, kepada Saudari Lydia Ozora Tampu Bolon, silahkan. Oke, tes apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, mungkin mau ngasih masukan aja. Jadi di bagian tinjauan pustakanya itu menurut kami kurang lengkap karena kan topiknya di sini kan mengenai kesehatan mental. Tetapi di tinjauan pustaka yang kalian paparkan itu belum ada yang membahas tentang kesehatan mental gitu. Mungkin sebaiknya dibuat poin baru terkait materi kesehatan mental secara umum gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lydia Ozora atas masukannya kepada kelompok kami. Kepada Jozan Aula Daniel Iksan, apakah bisa diturunkan kalau tidak bertanya raisannya? Oke, kepada Tristan Yosa, apakah mau bertanya atau masukannya? Silakan. Izin menambah masukan untuk bagian kalian kan menambahkan target kalian itu mahasiswa PPKU di IPB. Nah, yang kurang dari hal tersebut adalah itu kurang spesifik di mana mahasiswa PPKU-nya ini angkatan keberapa? Apakah 60, 59 itu bisa bervariasi. Jadi untuk masukannya bisa menambahkan keterangan angkatan atau tahun pelajaran dari mahasiswa atau mahasiswi PPKU di PB di bagian rumusan masalah atau tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Tristan atas masukannya. Oke, selanjutnya ada Saudara Patoni Sabri, silahkan masukan atau pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Patoni Sabri di 140 Ya, jadi saya ingin memberikan sedikit masukan untuk definisi dari generasi milenial sendiri ya. Kalau bisa mungkin untuk generasi milenial, di definisi generasi milenial ditambahkan sumbernya.
Karena jika mengacu ke definisi dari Dirjen Kemenkeu, yang dimaksud generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Sedangkan yang dibahas di sini adalah seorang mahasiswa, di mana umumnya mahasiswa itu berusia sekitar 18 tahun, terutama mahasiswa PPKU ya. Kalau menggunakan definisi milenial yang mengacu dengan Kemenkeu, itu maka yang paling akhir adalah yang lahir pada tahun 1996, di mana data tersebut relevan jika diambil pada tahun 2014. Sementara saya tidak tahu ini datanya diambil pada tahun berapa, sehingga perlu ditambahkan dari mana sumber definisi generasi milenial tersebut. Atau jika ternyata ada kekeliruan di dalam data tersebut, di mana datanya tersebut yang dimaksud adalah mahasiswa PPKU pada saat ini, maka sebaiknya istilah yang digunakan adalah generasi Z, di mana generasi Z itu mengacu pada mereka yang lahir tahun 1997 sampai tahun 2012. Itu kira-kira masukan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Fatoni Sabri, terima kasih atas masukannya kepada kelompok kami. Sepertinya sudah tidak ada lagi masukan atau pertanyaan kepada kelompok 3. Sebagai presenter, silahkan untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 4 sebagai pembahas. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Torik dan Putri tadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denisa Fazara dengan NIM J5402231056. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Torik, yaitu terkait dengan bagian manajemen datanya ya. Dan bagaimana sih cara kami itu mengklasifikasikannya dalam 5 indikator, sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Nah, yang pertama, itu berdasarkan metode analisis kami itu melakukan filtering data, yaitu dengan menggunakan exploring data dan mendeteksi apakah adanya pencilan atau outlier pada data-data tersebut dari 6 ubah tadi. Kemudian setelah kami melakukan data filtering, kami melakukan perataan data berdasarkan karena ada 5 skala dalam setiap pertanyaan GFORM kami. Nah, skala 1 itu kami menyimpulkan bahwa itu sangat buruk. Kemudian skala kedua itu dia buruk, skala ketiga itu dia cukup, skala keempat itu baik, dan skala kelima itu sangat baik. Nah, karena setiap skala-skala itu kami melakukan perataannya berdasarkan data yang telah kami dapatkan pada hasil kuesioner itu. Nah, setelah kami melakukan perataan data itu, kami menggunakan Microsoft Excel, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sebuah diagram lingkaran. Nah, setelah kami memasukkan data-data tersebut yang sudah terakurasi karena terus sudah difiltering juga data-datanya, kami memasukkannya ke dalam diagram lingkaran dan mengklasifikasikannya berdasarkan sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Dan kami melakukan penganalisan data setelah memasukkan data tersebut berdasarkan skala-skala yang sudah diratakan tadi dari hasil data tersebut. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, itu dari Putri, dalam menggunakan metode deskriptif itu bagaimana sih cara penerapannya? Nah, seperti yang metode analisis tadi, kami tentunya melakukan data filtering terlebih dahulu supaya datanya itu akurasinya tinggi. Nah, setelah melakukan eksplorasi data, kami juga memasukkan data-data tersebut ke dalam diagram lingkaran tadi, dan kami itu mengidentifikasikan data. Kami melakukan pengidentifikasian data, dan menjabarkannya dalam bentuk kata, sehingga bisa dihubungkan ke dalam konteks kasus kami, yaitu hubungan pertemanan dengan kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB. Jadi kami itu menganalisis data-datanya dalam bentuk kata-kata, sehingga diagram yang lingkaran tadi, yang masih bersifat kuantitatif, itu bisa dapat disimpulkan dalam bentuk kata-kata. Jadi bagaimana penerapan metode deskriptifnya, begitulah cara-caranya. Nah, untuk masukan dari tambahan satu lagi ya, untuk masukan dari Lydia tadi, kan tadi dibilang kami itu gak ada bilang tentang kesehatan mental ya referensinya. Tapi tadi ada daftar pustaka dari
Malvasari Eka Sarimah Heptrina itu jurnal mereka volume 8 isu 3 page number 241-246 itu berjudul kondisi mental emosional pada remaja. Jadi kami sudah melakukan referensi juga pada kesehatan mental remaja dan menghubungkannya dengan kasus kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Jovan, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai mahasiswa IPB yang antisosial? Nah, sebelum itu, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Andes, terdengar. Terdengar. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku pengen nanya ke Jovan nih. Apakah Jovan ini termasuk orang yang antisosial? Tidak. Oh, tidak. Baik. Di sini aku pengen tekani satu poin penting, yaitu manusia itu diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial atau butuh bersosialisasi. Kenapa sih kita harus bersosialisasi? Dengan bersosialisasi, kita dapat mempererat hubungan dengan individu dalam konteks lewat apapun. Nah, di sini aku juga pengen nge-highlight kalau antisosial itu berbeda dengan introvert. Nah, seperti contoh yang kami presentasikan tadi, mengenai hasil data yang kami tunjukkan, tadi mahasiswa IPB itu lebih memilih bersosialisasi, namun juga ada waktu menyendiri. Jadi seimbang gitu. Nah, bagaimana pendapat kami dengan orang yang antisosial? Saya mewakili teman-teman kelompok saya menyarankan atau menyarankan agar kembali lagi bersosialisasi. Karena seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa manusia itu harus butuh bersosialisasi. Kalau orang tersebut tetap tidak mau, kelompok kami lebih memilih membiarkan. Ya kalau tidak mau, ngapain kita harus capek gitu. Apakah jawaban saya diterima? Diterima. Baik, terima kasih. Oke, di sini aku Evangelina Sisilia Kurniawan dari F141231087 izin menjawab pertanyaan dari Rizky Ananda. Memang benar sekali generasi stroberi ini adalah generasi yang memiliki kreativitas yang tinggi, namun kebanyakan mengalami gangguan kesehatan mental. Berdasarkan dari data dan referensi dari jurnal-jurnal yang telah kami dapatkan tersebut, kami menyimpulkan bahwa generasi stroberi mungkin cenderung membutuhkan pertemanan yang tinggi, walaupun minoritas, terdapat generasi stroberi yang tidak membutuhkan dikarenakan kepribadian individualis. Kemudian, dampak dari stigmatisasi terhadap generasi muda yang disebut generasi stroberi tersebut itu bisa sangat merugikan karena stigma tersebut dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka, membatasi akses mereka ke dukungan dan perawatan yang dibutuhkan, dan meningkatkan perasaan isolasi. Ini juga dapat menghambat potensi positif generasi muda untuk berkontribusi pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Nah, aku izin sedikit menambahkan jawaban dari teman aku sebelumnya mengenai bagaimana dan dampak dari generasi strawberry ini ke depannya. Apakah stigma buruk generasi strawberry ini akan terus berlanjut atau tidak? Nah, namun itu tergantung kita teman-teman sebagai generasi muda. Apakah kita akan tetap membiarkan stigma buruk itu berlanjut atau tidak. Namun ada beberapa cara untuk kita bagaimana stigma buruk itu jauh dari generasi kita. Yang pertama adalah mengembangkan ketahanan emosi dan mental, kemudian mempelajari berbagai keterampilan hidup. Yang ketiga adalah berani menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman. Dan yang keempat dapat dilakukan dengan pendidikan karakter. Mungkin sekian dari aku. Saya Muhammad Naufal Ramadan dari F1401123 izin menambahkan bagaimana cara menghilangkan stigma buruk terkait generasi stroberi tersebut untuk kedepannya. Yang pertama itu tentunya kita ada data terkait
siapa yang gangguan mental itu memang banyak untuk saat ini, cenderung banyak mungkin untuk pada remaja saat ini. Akan tetapi biar stigma buruk tersebut nggak jadi di masa depan, maka itu tugasnya para psikolog dan kita sendiri agar merangkul teman-teman kita yang dirasa mentalnya kurang baik supaya si kondisi mentalnya itu baik-baik saja dan tidak terjadi ke masa depan bahwa generasi strawberry ini terjadi lagi seperti saat ini yang dimana memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Tony yang menyinggung tentang generasi milenial. Jadi berdasarkan kelompok kami, riset kelompok kami berdasarkan salah satu referensi kami yang berasal dari jurnal tahun 2018, itu mengatakan bahwa generasi milenial itu adalah individu yang lahir antara tahun 1980 hingga tahun 2000-an, yang disebut sebagai pemuda berusia 17 hingga 13 tahun. Oke, kepada kelompok 4, apakah pertanyaannya sudah terjawab semua? Mungkin izin menjawab, udah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Oke, saya izin menutup presentasi dan diskusi pada sore kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok 3 meminta maaf apabila dari kami terdapat kesalahan dan kekurangan kata ataupun dalam presentasi kali ini. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan masukan dan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya moderator, meminta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.